pagi? Pagi. Tepuk tangan dulu biar semangat. Baik, terima kasih. Selamat datang di Secret Camp. Perkenalkan, saya Edi Supriyadi. Hari ini kita ketemu di Hotel Safika. Ini adalah batch kedua yang kita laksanakan. Yang di gambar ini adalah batch pertama waktu kita laksanakan di Aston Bogor. Agak jauh tempatnya, cuma tempatnya luas. Kalau di sini dekat tapi tempatnya sempit ya. Masing-masing punya plus minus sendiri seperti itu ya. Yang megang kamera namanya Galih Mediska. Tidak ada hubungan dengan medical ya, tapi namanya Galih Mediska. Boleh tepuk tangan buat Galih Mediska. Kemudian di belakang dengan kotak-kotak itu namanya Adi Subagia, salah satu partner kita hari ini. Dan yang pakai kaos biru namanya Ine Regina, panggilannya Mbak Ine seperti itu ya. Oke, baik. Hari ini kita akan mulai setelah bentar lagi. Di sini ada rundown yang barangkali Anda sudah terima juga. Ada rundown 2 hari. Kita pagi-pagi akan opening dulu. Nah, setelah opening ini kita akan perkenalan dengan peserta. Teman-teman, nama saya Retno Rindrawati. Saya dari Bursa Efek Indonesia. Saya sudah bekerja selama 15 tahun sebagai sekretaris. Harapan untuk mengkritik ini menambah pengetahuan dan menambah ilmu. Nama saya Lili, saya dari PT Matahari Sakti. Kalau tadi Mbak Retno sudah 15 tahun ya Mbak ya. Kalau saya masih unyu-unyu, masih 3 bulan gitu ya. Jadi sekretaris baru aja diangkat gitu. Harapannya sih karena masih unyu-unyu jadi pengen belajar banyak gitu ya. Dan gimana caranya menghandle bos yang sulit. Terus apa lagi ya? Ya nggak sulit sih mestinya bosnya, cuman ya intinya nambah pengetahuan aja gitu ya, belajar informasi, cari informasi sebanyak-banyaknya. Saya Didin Kukilo Dewi, panggilan Didin. Saya dari Bursa Efek Indonesia, bekerja sebagai sekretaris. Total waktu sudah 3,5 tahun. Harapan mengikuti pelatihan ini, saya ingin mendapatkan pengalaman sehingga bisa menunjang pekerjaan saya. Ada ilmu yang bisa saya dapat, yang bisa saya praktekkan, saya aplikasikan di pekerjaan saya. Nama saya Neni Nurjana, saya dari PT Matahari Sakti Surabaya. Saya sebagai sekretaris selama 3 tahun. Sebenarnya saya di PT Matahari Sakti itu sudah lama. Cuma pertama di eksim, terus dirolling ke pajak, terus di akhirnya terakhir selama 3 tahun saya di sekretaris. Harapan saya mengikuti training ini biar tambah wawasan baru serta ingin mengetahui gimana caranya menghandle atasan, 2 pimpinan dalam perusahaan. Seperti seandainya di perusahaan itu ada dipimpin sama suami istri, gimana caranya kita mengatasinya. Itu aja, terima kasih. Pagi semuanya teman-teman, nama saya Yaya Hayati Aron. Saya dari Bursa Efek Indonesia. Saya di Bursa Efek Indonesia udah hampir 14 tahun. Saya pernah jadi sekretaris, pernah jadi staf di SPR, jadi kalau ini sekretaris perusahaan. Tapi menjadi sekretaris, saya mengikuti pelatihan ini dan tentu ingin menambah wawasan saya. Walaupun sudah lama di sekretaris, tapi barangkali ada beberapa hal-hal yang baru ya biasanya ya. Kemudian harapan kedepannya juga dari hasil pelatihan ini mungkin ada hal-hal yang bisa saya terapkan di kerjaan saya sehari-hari atau ada untuk merubah yang selama ini sudah berjalan mungkin untuk meningkatkan kreativitas yang lain. Oke, saja. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Mas Nun Alawiyah. Saya biasa dipanggil dengan Mas Nun. Memang agak susah namanya kayak nama laki-laki. Mas, Mbak Mas atau Mbak Nun. Saya dari PT Indofood Sukses Makmur dari Palembang, cabang Palembang. Saya sudah bekerja selama 18, masuk ke 19 tahun. Tapi selama di sekretaris baru 3 tahun setengah. Tujuan saya ikut dalam training ini, saya ingin menambah wawasan, ingin menambah pengetahuan saya di bidang pekerjaan saya, sehingga saya bisa menjadi untuk berikutnya, untuk kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Gundala, biasanya dipanggil Dala. Kalau total bekerja sih Juli nanti 4 tahun di Bursa Efek Indonesia.
2 tahun terakhir saya baru menjabat sebagai sekretaris. 2 tahun sebelumnya junior sekretaris. Alasan dan harapan untuk bisa ikut training ini adalah pasti sama kayak teman-teman semua. Bagaimana cara menghandle bos dan tentunya menghandle mood kita juga dalam menghadapi situasi kerja yang bisa dibilang deadline-nya tinggi dan pagi semuanya, pagi berkat kita semua. Perkenalkan, nama saya Shirley Cynthia Supit. Saya dari PT Indofood cabang Surabaya. Saya bekerja sebagai sekretaris sudah 14 tahun, tapi di Indofood itu baru 10 tahun. Harapan saya mengikuti pelatihan ini sama seperti yang lain, terutama untuk menambah wawasan dan mungkin ada hal-hal baru yang selama saya bekerja 14 tahun mungkin ada yang nggak saya dapatkan, saya bisa dapatkan di sini. Terus saya juga bisa sharing mungkin pekerjaan-pekerjaan apa, terus kesulitan-kesulitan apa yang kita bisa selesaikan bersama di sini. Terus selama 10 tahun saya di Indofood kan ada pergantian bos. Mungkin yang sebelumnya bos saya agak lebih mudah dihandle, yang sekarang gitu mungkin agak sulit gitu ya. Jadi ya sama-sama ya kita menyelesaikan masalah kita di sini. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Nama saya Sylvia Ikawati, panggilannya Silvi. Lama bekerja di PT Bursa Efek Indonesia udah 9 tahun, tapi 4 tahun terakhir baru menjadi sekretaris. Harapannya sama kayak teman-teman yang lain, tambah teman, tambah wawasan, juga semoga dapat bisa mengimplementasikan kegiatan ini di pekerjaan sehari-hari. Terima kasih. Selamat pagi, nama saya Valentina Suhani, biasa dipanggil Valen. Saya bekerja di PT Indofood Sukses Makmur cabang DKI. Kalau tadi Mas Nun di Palembang dan Mbak Serli di Surabaya, saya di DKI. Harapan saya untuk mengikuti training ini adalah kalau misalkan saya minta sesuatu, bagaimana cara itu aja sih. Terima kasih. Nama saya Ramadina Satya Fitria, biasa dipanggil Dina. Saya sudah bekerja di Bursa Efek Indonesia kurang lebih 9 tahun dan menjabat sebagai sekretaris kurang lebih 3 tahun. Harapan saya bisa ikut training ini, bisa saling sharing sama teman-teman di sini yang mungkin sudah punya banyak pengalaman di bidang sekretariatan. Mbak Nenti ada jempolnya nggak? Kiri, coba kanan. Dibalik ya. Nah itu pipinya. Keluarkan telunjuknya. Sudah? Nah, ini ada ini. Kita sambil bunyi dor. Dor, gitu ya. Lo gimana? Ya, tepuk tangan dulu. Ya, kepala sukunya, tolong usulkan sebuah yel-yel kelompok. Yang lainnya akan menambahkan, mempercantik yel-yelnya. Ya. Nama kelompoknya belum dulu yel-yel. Oh, kelompoknya sudah belum tadi ya? Belum. Sorry. Ini nama red, white, kemudian apa? Blue sama yellow submarine. Ya. Nama kelompoknya belum betul. Sekarang kepala suku ya ada 2 tugasnya, memimpin pembuatan nama kelompok dan memimpin pembuatan yel. Silahkan. Oke. Kelompok imut hebat. Kelompok imut oke. Kelompok imut keren. Kelompok imut yang terbaik lah ya. We are beautiful. Kami cantik dari sananya. Beauty.
Yes. Kami dari kelompok Smart yang memang kami berharap memang kami benar-benar smart. Baik, kami mulai dengan yel-yel kami, tetap semangat ya. Smart Secret Luar biasa. Yes, yes, yes. Before today, you had never heard of me, No. and you have no style or sense of fashion. Well, That's all. It's just the cavalier disregard for everything for spring break. well, the twins also need flip-flops. Pick up my shoes from Blahnik and then go get Patricia. Go girl! Go girl! Go girl! Get me that little table that I like at that store on Madison. Get us a reservation for dinner tonight at that place. Get me good reviews on my 90 notes delivered today. I bought the burgers everywhere. Why is no supposed to be good? From the moment I saw her, she was going to be a complete and utter disaster. Kesimpulan dari cerita Devil's Prada tadi, intinya sih sebenarnya untuk menjadi diri sendiri, be yourself. Kita harus bisa menjadi diri sendiri. Walaupun kita kerja di perusahaan manapun, harus bisa menjadi diri sendiri. Even kalau memang kita nggak cocok sama atasannya, kita harus pintar-pintar membawa diri. At least kayak si Andrea tadi, dia berusaha untuk menyeimbangkan atasannya seperti apa, walaupun itu bertolak belakang dengan hati nuraninya. Kemudian di sini juga saya sudah diskusi dengan teman-teman untuk mengerjakan sesuatu itu kita harus maksimal dan berusaha untuk tidak membuat atasan kecewa. Dengan bekerja juga kita dituntut untuk cekatan, tanggap, dan inisiatif. Dan belajar juga untuk berusaha memperbaiki diri. Yang tadinya belum apa-apa, kemudian menjadi something yang different. Seperti penampilannya si Andrea tadi. Pertanyaan yang tadi Bapak berikan, jikalau kita menjadi Andrea di posisi seperti dia, kita akan menjalani tugas sesuai dengan jabatan yang diberikan, tanpa kita harus melupakan lingkungan sekitar dan kehidupan pribadi. Kita harus sebagai diri kita sendiri ya, walaupun kita seorang sekretaris itu harus smart, harus bisa semuanya. Terus kita minta apa-apa harus tepat waktu, harus cepat, harus cekatan, harus bisa memutuskan dengan baik. Tetapi kita harus tetap punya inner beauty yang ada pada diri kita. Dimanapun itu, di perusahaan yang paling bagus, seorang sekretaris harus tetap punya inner beauty. Itu aja ya tambahnya. Terima kasih. Kesimpulan yang didapatkan oleh kelompok kami yaitu ini secara global ya, jadi tidak kefokus ke Andreanya saja gitu. Jadi secara umum dari cerita ini kita bisa melihat bahwa di dalam suatu perusahaan yang berskala internasional memang dibutuhkan usaha yang keras, speed yang cepat, dan semangat yang tinggi dalam menghadapi atasan yang sulit, otoriter, dan egois. Di mana seorang sekretaris harus bisa menghandle semua kebutuhan atasannya, baik urusan kantor maupun urusan keluarga. Tetapi apabila pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan hati nurani kita, ya pilihan terakhir ya kita terpaksa harus berhenti atau keluar dari jabatan tersebut. Tetapi di dalam menjalankan pekerjaan itu tetap harus ada etika, kemanusiaan, dan rasa sosial. Jadi kita bisa menjadi orang yang ambisi, optimis, tapi jangan menutup mata ke lingkungan sekitar kita, gitu. Terus yang terakhir, pada akhirnya kita tetap harus komitmen dengan hati nurani
dan prinsip hidup kita. Apa sih kita ini kerja untuk apa? Apa ingin sukses? Boleh, kita boleh sukses. Tapi jangan sampai merugikan teman, keluarga, atau orang-orang di sekitar kita. Itu saja. Terima kasih. Oke, ya Kak Citra. Menurut kelompok kami sih pada awalnya di Runway dia kan nggak punya bayangan sama sekali gitu ya. Setelah menjalani pekerjaannya, dia punya satu goals ini, mungkin dia pengen berusaha maksimal gitu ya. Berusaha maksimal pada satu titik di mana dia bisa jadi kepercayaannya dari si Miranda tadi gitu. Sebenarnya sih kalau goals yang dia fokusnya kemana mungkin nggak disebutkan secara langsung ya, cuman terlihat dari bagaimana usahanya dia untuk jadi bisa meraih posisi itu gitu sih ya, kalau dari kelompok kami. Jadi membuktikan pada atasannya dia bisa gitu ya, goalnya itu ya, berkelompok Anda. Silakan dari kelompok Smart, kira-kira apa? Ingin mendapat kepercayaan dari Miranda gitu. Juga tambah kalau bosnya itu bukan satu, bosnya 2, 3, 4. Jadi suami istri itu saja apa dan lain-lain. Itu berbeda-beda semuanya. Minta ini, minta itu. Jam 10 malam itu ya itu namanya bos. Tapi kan kita tetap harus melayani. Mirip sama Andrea ya. Iya. Tapi kan kita tetap harus melayani. Stres nggak Miss Nanti? Ya stres sih, tapi ya. Sudah terbiasa dikebal ya. Ya seorang sekretaris harus kebal, harus cepat, tepat. Stres ya tetap stres, cuma kita harus tetap mengendalikan. Makanya seorang sekretaris harus punya inner beauty, yang maksudnya itu yang mengendalikan stres. Mungkin ini hal yang sepele tapi ya bisa terjadi sama beberapa sekretaris mungkin ya. Pertama misalnya gini, atasan minta kita untuk mengeprint email atau surat gitu. Pada saat yang bersamaan trouble komputernya ataupun printernya gitu kan. Padahal bahan yang mau di print itu dipakai untuk meeting jam itu. Nah itu kan kadang-kadang bingung, duh gimana ini, padahal email ini harus segera di print dan dibaca sama atasan gitu. Gimana caranya gitu kan, mau nggak mau akhirnya kita harus manggil orang lah untuk perbaiki komputer atau gimana caranya gitu. Itu yang kadang-kadang bikin stres di situ. Dan gitu bosnya juga teriak-teriak, mana ini bahannya, kan dia nggak mau tahu masalah kita apa kan, pokoknya taunya beres udah di meja gitu. Kadang itu yang bikin kita ngomel-ngomel sendiri, dah kayak dibilang orgil-orgil gitu. Kan ngomel-ngomel sendiri, nggak bisa marah ke bos kan, ya udah ngomel-ngomel ke diri sendiri gitu. Jadi kadang-kadang suka kepepet gitu waktunya pada saat mau butuh urgent ada aja gitu. Itu yang bikin trouble tuh ada aja, iya seperti itu. Tapi kalau masalah pembelian masih bisa ada lama itu gampang. Cuma kalau Pak Resto dia mau bukan ada langsung masih J.K. Rowling ya. Please J.K. Rowling biar Anda pengen minta satu gitu. Jadi ada nggak? Ekstrim sih nggak sih, cukup buat spot jantung gitu ya. Saya kan baru gitu ya jadi sekretaris gitu, jadi belum tahu tugas-tugasnya itu apa, karena memang masih merangkap jadi dokumen kontrol, jadi nggak full. Awalnya itu dokumen kontrol terus ditarik jadi sekretaris gitu loh. Nah terus salah satu ternyata tugas yang harus saya kerjakan ini menyiapkan materi rapat gitu ya. Kalau kebetulan saya sekretaris dari Plan GM, Plan GM jadi bukan direkturnya langsung, Plan GM. Nah itu kan yang urusannya dengan data-data gitu ya, harus kumpulkan data produksi, data dari BPSI, data dari apa. Nah kalau pas urgent ini maksudnya kan karena nggak tahu tugasnya ya, tiba-tiba beli aku lupa ngomong baik kamu harus nyiapin materi ini besok harus sudah presentasi gitu ya. Awalnya nggak niat lembur, tapi karena disuruh nyiapkan ya mau nggak mau kan harus kumpulkan data kan, koordinasi dengan banyak bagian kan juga butuh waktu gitu loh. Akhirnya mau nggak mau ya lembur gitu loh sampai malam. Kadang-kadang sampai bosnya kan bilang besok pagi aja bisa datang pagi-pagi kerjakan gitu ya. Tapi kan kita kayaknya juga kok kayaknya ada beban dia kalau besok bisa datang lebih pagi, kalau enggak akhirnya ya dibelain kerja sampai lembur gitu. Terus waktu saya kasihkan prestisnya, apa ini Pak default dari ini belum sudah selesai kan? Sudah. Oh ya wes kayak gitu besok nggak usah datang pagi ya katanya. Iya. Tapi begitu dikasih nggak jadi rapatnya jadi hari ini. Itu udah seminggu lagi. Kayak tadi kan udah siapkan makan siang, ternyata saya nggak jadi makan siang di luar gitu kan, di balting piringnya langsung. Udah lari buru-buru kan, tabrak-tabrak mobil, akhirnya nggak jadi makan gitu kan. Itu kan memang terjadi seperti itu kenyataannya. Dia harus menyiapkan buku ya itu ya, buku tersebut, manuskrip tersebut. Kalau seandainya dia, kalau seandainya tidak
tidak bisa, dia nggak boleh lagi kembali ke kantor, berarti dia out gitu. Oke. Terus nomor 3 itu tiket pesawat. Tiket pesawat kita penting dan mendesak karena si Miranda minta walau bagaimanapun harus bisa. Saya harus pulang, tutup langsung teleponnya kan langsung ditutup. Saya harus antar saya pulang gitu. Dia bilangnya gitu. Jadi termasuk penting dan mendesak. Oke, lanjut. Untuk nomor 4 pergi ke Paris itu penting dan mendesak. Menurut saya penting dan mendesak karena itu merupakan karir dia. Kemudian yang ke-8 adalah angka telepon. Ini dimanapun sangat penting dalam hubungan kerja di perusahaan. Ya. Oke, sebentar, ini 458 sama dengan smart ya, setuju ya? 458 sama dengan smart, tapi yang berikutnya beda, ya kan? Nomor 2 penting tidak mendesak. Sama dengan smart juga. Iya. Oke. Jadi ini mock up atau debug itu, mock up atau debug itu sangat penting karena udah sedia ini hubungannya sama kerja sama perusahaan itu. Menurut kami tiket pesawat ini hal yang penting dan mendesak karena kalau kita mandangnya ini dari sudut pandangnya Andrea ya, dia ini kan tipe orangnya juga memperhatikan hubungan sosial juga gitu loh. Jadi mengenai tiket ini kita melihatnya kayak gini, oh itu kan Miranda butuh karena harus menghadiri acara anaknya ya kalau nggak salah keesokan harinya, makanya kan dia ngotot minta dipesankan tiket harus ada saat itu juga walaupun waktu itu penerbangan nggak ada gitu ya karena cuaca buruk. Nah makanya kita nganggap itu sebagai hal yang penting dan mendesak. Sebenarnya sih kopi itu kan bisa ada dan bisa tidak gitu ya, makanya kita anggap tidak penting, cuman mendesak karena bosnya itu minta setiap pagi harus diadakan, harus ada di mejanya gitu, makanya jadi tidak penting tapi mendesak. Kalau yang surfing ini kita anggap tidak penting dan tidak mendesak karena memang tidak dijelaskan tujuannya itu apa ya. Itu kan untuk kepentingan anak-anaknya dari si Miranda, makanya kita anggap itu tidak penting dan tidak mendesak. Jadi tidak harus disediakan saat itu juga, tapi karena request ya mau tidak mau Andreanya harus berusaha untuk menyediakan. Saya buat pelan-pelan ya, saya buat lagi ke depan slide baru, kemudian saya buat setupnya supaya 16 banding 10. Kita bisa ngambil di sini. Kalau ini kan sudah aslinya nih. Bagaimana supaya kita muncul di sini? Mudah sekali ya. Saya ke view kemana? Ke slide master. Nah, mulai atas, saya selalu hilangkan handlesnya supaya nggak mengganggu. Matikannya pelan-pelan ya. Pertama, saya akan ubah warna putih menjadi warna langit. Maksudnya ya. Yang saya tadi yang belum berhasil siapa? Ini udah saya ke bawah terus add. Oke, close. Oke. Nah, ini bukan. Nah, ini PPT. Nah, how to PowerPoint ya? Convert mata uang. Biasanya kalau convert mata uang itu kita bukan dulu situs BI gitu kan. Itu ada teknik keywordnya. Ini tadi yang saya jelaskan. Jadi keywordnya itu lebih spesifik. Misalkan saya cari Alman Indonesia, bisa dicoba. Alman Indonesia. Atau boleh diturunkan. Ya. Selamat pagi, ibu-ibu. Teman-teman, saya panggil teman-teman saja ya. Ya, saya memperkenalkan diri saya dulu karena memang kemarin saya berencana untuk bergabung, tetapi ternyata masih ada pentas-pentas yang lain gitu. Oh tidak Bu. Nama saya Heri. Kebun Raya Bogor ini, kalau ada yang belum tahu, adalah kebun botani terbesar memang di Asia Tenggara, di Asia malah. Sudah ada sejak zaman Belanda dulu 1800-an, dan di sini menyimpan beberapa koleksi tanaman dari seluruh Indonesia maupun dari negara luar juga. Jadi kalau ada yang senang botani, disinilah tempatnya. Bagi orang Jakarta dan Bogor biasanya tempat ini mencari udara segar biasanya. Nanti kita akan coba jalan-jalan dan kita akan coba nikmati udara yang segar ini. Nah, tapi sebelum kita melakukan aktivitas fisik, sebaiknya memang kita merenggangkan otot-otot dulu ya. Ya. Rasakan ada urat di tangan, ketarik sampai tarik ke atas. Ya, nikmati ke samping tangannya.
We are beautiful, beautiful, beautiful. Kami cantik-cantik dari sananya. Beauty, beauty, beauty. Yeay! Kasih. Sigurd, luar biasa. Yes, yes, yes. Sudah. Oh, begitu doang ya? Oke, kasih aplaus teman-teman. Kelompok imut hebat. Kelompok imut oke. Kelompok imut keren. Kelompok imut yang terbaik lah ya. Apa yang terjadi terhadap kelompok kami? Simpel. Tadi Bu jawab. Didin. Bu Didin. Nah, kenapa Bu Didin? Kita nggak bisa menjawab, sedangkan teman-teman kita yang lain bisa. Alasannya apa? Nggak Bu Didin yang jawab tuh. Kenapa kayak pikiran atas sadar nih ya? Nyata ya. Ada sebuah mobil berwarna biru, lampunya menyala, berarti dia sedang mengerem. Maka yang harus saya lakukan memindahkan kaki saya dari pedal gas. Apa yang terjadi? Sudah duluan ke sana. Nah, gitu. Ya, sehingga banyak dari diri kita sebetulnya ditaruh di sini, diturunin pelan-pelan di sini. Kalau kita latih, apapun, nulis. Jadi kita nggak mikir kan Bu, kayaknya gini, oh ya, gitu. Ya, tapi kalau misalnya saya minta teman-teman semua di sini nulis pakai tangan kiri, mikir nggak? Nah, di sini. Begitu dilatih. Nggak langsung jatuh ya? Apakah saya Superman, Superwoman? Semua mau saya kerjakan, semua saya memberikan yang terbaik buat semua. Memberikan yang terbaik boleh, tapi logika aja. Pasti kan ada orang yang bertentangan prinsip dengan kita, betul nggak? Dan mungkin dia nggak suka, dan Anda bertahan di prinsip itu, berarti Anda punya prinsip gitu aja. Terlepas dari baik, buruk, benar, salah, Anda punya prinsip. Simpel. Orang yang disukai semua orang, termasuk itu, oke. Berarti satu hal, apakah entah dia kanan kiri ngikutin terus kayak gitu, orang bisa suka tapi nggak setuju. Ini juga sama punya prinsip. Oh saya suka sama Bung Karno, tapi saya nggak setuju poin yang ini. Ya, dia punya prinsip berarti, karena saya bisa nggak setuju. Lebih santai dan lebih tenang. Lebih santai, lebih nyaman, lebih tenang. Suara-suara sekeliling Anda hanya memandu Anda, hanya membantu Anda, hanya membuat Anda lebih tenang lagi, lebih santai lagi. Dan buat beberapa dari Anda, ada gambar-gambar yang bermunculan, tiba-tiba muncul gambar suami, gambar teman, gambar kerjaan kantor, bos, apapun yang muncul, biarkan. Ikutin gambarnya, jangan hilangkan. Jangan hilangkan, ikuti gambarnya. Hilang, pelan-pelan diganti gambar lainnya, ikutin lagi, terus lakukan terus. Dan kemudian gambarnya kemudian menghilang dan muncul kembali tempat kenyamanan Anda, dan munculkan kembali tempat kenyamanan Anda. Biarkan tempat itu muncul lagi. Dan kalau ada gambar lagi muncul, ikuti lagi. Jangan dihilangkan, jangan dipaksa. Kemudian dia nanti menghilang pelan-pelan. Anda gantikan lagi dengan tempat kenyamanan Anda. Lama-lama tempat kenyamanan Anda akan semakin sering muncul, semakin lama. Respon komunikasi kita sebagian besar bukan dilihat dari apa yang keluar dari mulut, bukan kata-katanya. Di sini kita mengenal ada yang namanya konten dan ada yang namanya konteks. Ada yang namanya konten, ada yang namanya konteks. Konten itu apa? Konten itu adalah isi percakapan. Saya mau makan, itu konten. Bahwa saya punya keinginan untuk makan. Tapi bagaimana saya mengucapkan kata-kata itu adalah konteks. Misalnya, saya mau makan. Saya mau makan. Kontennya sama kan? Isinya sama. Tapi cara menyampaikannya yang berbeda.
misalnya gestur saya lapar, gesturnya misalnya gini doang itu orang, mas hamil. Ya, nah ketika kita tahu ini, kita berarti paham bahwa ternyata kesalahpahaman dalam komunikasi manusia rata-rata karena kata-kata. Kenapa? 1,7%, 2 kita nggak lihat bahasa tubuh maupun suara. Tolong dibagi. Pokoknya Hadiahnya apple itu, apple malam. Foto dulu. aja satu-satu. 1, 2, 3. Siapa dia Miss Heba? Welcome to Miss Yaya. Ini dulu. Ini kakinya sorry kasih hadiahnya. heboh, you are very heboh, oke? Selamat, ini hadiahnya. Buka ya. Langsung buka sih. Iya, heboh enggak ya. Jangan lagi sih. Pak, minta dong, Pak. 1, 2. Kok begini? Siapakah kira-kira yang mendapatkan skor terbanyak dari Secret Camp batch kedua kali ini? Apakah yang sebelah kiri? Apakah sebelah kanan? Ya, benar kan, yakin? Hah? Enggak? Bukan? Apakah Mas Dery? Mas Dery bukan Miss itu. Siapa yang kira-kira diberikan nomor kali kepada Miss Dery menangkan Secret Camp dengan total poin berjumlah 506 mengalahkan yang lainnya. Silakan ke depan. Jawaban masa gak ada yang benar. Ya, silakan disematkan selempang Secret Camp-nya. Nah, begitu. Itu yang benar. Hadiahnya silakan diberikan. Hadiahnya Pak Adi. Ya, satu produk dari Kada. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang sudah diberikan. Terus terang saya tidak mengharapkan, karena saya berpikir partisipasi saya sepertinya itu, tapi memang seperti yang sudah tapi seperti yang sudah disampaikan Pak Edi dari awal kita duduk di sini semua, waktu ditunjukkan misi Secret Camp yang pertama pun dia kan juga tidak menyangka ya. Nah, jadi saya juga pikir mungkin yang lain yang lebih berpartisipasi, mungkin yang berhak harusnya gitu. Cuman ya penilaian saya dengan penilaian panitia mungkin berbeda. Fakta penilaian panitia fakta. Ya, mungkin fakta itu. Kesan saya merasa senang, merasa berbahagia. Saya punya teman bertambah, terus ilmu saya juga bertambah di sini. Semoga ilmu saya ini bisa saya praktekkan di tempat saya kerja, karena awal saya mengikuti ini saya sudah ditargetin sama perusahaan, saya harus memberikan pelatihan ini juga di kantor. Gitu. Jadi ini jadi PR buat saya, Pak. Moga-moga nanti pelatihan ini bisa semakin berkembang, perusahaan yang mengadakan juga bisa semakin sukses, dan orang-orang yang mengikuti juga bisa semakin berkembang dan semakin sukses di kemudian hari. Amin. Itu yang saya harapkan, dan semoga nanti kita semua bisa berkumpul kembali, mungkin di situasi atau di suasana yang lain. Terima kasih. Baik, nanti semua peserta akan mendapatkan sertifikat. Cuma untuk mewakili peserta dari yang lain, kita akan berikan pada salah satu orang saja dari tim Secret Camp di sebagian.
berikan pada satu orang wakil dari peserta. Kita panggil untuk ke depan Miss Lily mewakili peserta lain menerima sertifikatnya. Baik, saya simbolis sertifikat dari Miss Lily. Aplaus buat Miss Lily. Selamat. Oke, sudah semua acara selesai. Hari ini kita sudah melewati berbagai banyak kegiatan, dari kebun raya tadi pagi sampai capek, sampai jatuh bangun ya, sampai pegel linu. Tapi semoga bisa menjadi oleh-oleh ke rumah masing-masing ya, seperti itu. Baik, untuk terakhir kali saya minta Pak Adi Sudoga memberikan sambutan sebelum atau menutup acara hari ini sebelum kita sama-sama pulang. Langsung juga. Oke, silakan. Baik, 3 menit. Akhirnya selesai juga. Terima kasih untuk atensinya teman-teman semuanya, bahwa ini adalah batch kedua Secret Camp ya. Batch 1 dan 2 ini tetap kita olah, dan tanpa ada batch 2 dan batch 1 kita nggak punya acara batch ketiga yang lebih baik dari hari ini. Teman-teman yang sudah hadir, misalnya bolehlah iseng-iseng datang lagi, itu silahkan free ya. Jadi batch ketiga pengen datang, silahkan datang lagi, barangkali ada materi lain yang diberikan gitu ya. Itu sama seperti di batch 1 ya, diberikan privilege karena apa? Yaitu penghargaan kami kepada teman-teman kita harus apa. Jadi terima kasih atas atensinya, keikutsertaannya. Mohon maaf oleh tim kalau ada tindakan dan kata-kata yang kurang berkenan, fasilitasnya kurang lengkap. Tapi saya lihat semuanya happy ya, senang ya, main-main dan juga ada pembelajaran dengan Q&A dan lain-lain. Itu saja, aplaus buat kita semuanya. Wassalamualaikum.